Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi. Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas perlindungan-Mu dari istirahat malam kami hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan. Utuslah Roh-Mu untuk menerangi budi dan hati kami, agar kami mampu mendengarkan firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Demi Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang pasti memiliki ketakutan tertentu dalam hidupnya. Misalnya, takut kegelapan malam, takut ketinggian, takut hantu, takut tidak naik kelas, takut dimarahi orang terdekat, dan mungkin takut gagal dalam usaha. Perasaan itu bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk berlangkah maju dalam usaha dan kebaikan. Para murid dalam cerita Injil pun mengalami ketakutan, sebab badai angin sakal mengombang-ambingkan perahu mereka. Dalam ketakutan itu, Yesus hadir dan berseru, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Namun, para murid tidak mengerti dan tidak mampu melihat kehadiran Yesus. Mereka bahkan menganggapnya sebagai hantu. Dalam perahu kehidupan ini, kita tidak bisa menghindar dari angin sakal atau badai yang setiap saat terjadi. Saat ini, COVID-19 sedang melanda dunia. Hampir semua orang takut terdampak virus COVID tersebut. Perlu kita sadari bahwa rasa takut yang berlebihan akan membuat kita semakin terpuruk, sehingga kita sulit melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun, kehadiran Allah dapat kita lihat melalui tenaga medis yang melayani pasien atau orang yang sakit yang kena COVID-19 dengan penuh kasih. Dan anak-anak sekalian pun sebenarnya setiap hari mengalami kehadiran Tuhan yang penuh kasih melalui orang tua, saudara, guru, asisten rumah tangga, atau setiap orang yang berbuat baik kepada kita. Allah itu baik, Allah itu kasih. Maka siapapun yang berbuat baik atau berbuat kasih, itulah tanda kehadiran Tuhan. Karena itu, sudah seharusnya anak-anak sekalian menghormati, taat, dan patuh pada orang tua atau kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, kita pantas untuk bersyukur kepada Tuhan setiap hari lewat doa dan tindakan-tindakan yang baik. Demikianlah renungan pada hari ini. Semoga menambah keteguhan iman kita kepada Tuhan. Mari kita tutup renungan kita ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Semoga firman-Mu ini semakin menyadarkan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.